ada yang buka kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, inilah hubungan dengan kekecewaan besar tadi, ya. Seperti kalau yang kita sudah bicarakan dalam pembahasan nubuatan Daniel, ya, tentang 2300 petang dan pagi. Kita juga telah bahas singgung sedikit tentang skema 2300 petang dan pagi pelajaran sebelumnya, ya. Dan di dalam pelajaran ini, ya, di mana nubuatan di dalam Daniel 8 ayat 14, 2300 petang dan pagi itu dimulai tahun 457 sebelum Yesus. Dan kalau ditambah 2300, ya, maka itu akan berakhir tahun 1844, ya. Tidak ada nol di antara tahun 457 terus sampai tahun 1, kemudian langsung plus 1, ya, karena ini bukan matematika, ini perhitungan tanggal, ya, tidak tahun nol. Jadi saudara akan dapati tahun 1844. Dan menurut penelitian para pelajar Alkitab di zaman itu, di mana mereka mengalami kekecewaan, itu terjadi tahun 1844 tanggal 22 Oktober sesuai tahun nubuatan, di mana satu tahun itu 360 hari, ya. Jadi ketika mereka menghitung sesuai dengan tahun perhitungan bulan bukan matahari zaman dulu, dapatilah tanggal 22 Oktober, ya, sesuai dengan tanggal perhitungan di dalam tradisi Alkitab cara menghitung. Dan setelah para pelajar Alkitab ini, mereka terus berdoa, terus fokus pada nubuatan Alkitab. Setelah mereka mengalami kekecewaan besar, mereka tahu ada peristiwa yang benar-benar terjadi, tapi kenapa bukan kedatangan Yesus? Dan mereka dapati bahwa itu adalah tanggal di mana Yesus Kristus telah memulai tugasnya sebagai imam besar untuk membersihkan Ka'bah yang suci di sorga dari dosa-dosa manusia yang dipindahkan ke sana oleh pengorbanan domba Allah yang sejati. Itulah masa penghakiman, saudara-saudara. Jadi sebelum Yesus datang kedua kali harus ada masa penghakiman. Jadi prediksi mereka Yesus datang sebenarnya bukan datang, tetapi masa penghakiman itu terjadi. Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 7 mulai ayat 26, 27, 28, ya, 26, 27, ya. Saudara akan temukan di sana ada pengadilan. Ya. Kemudian kalau saudara lihat juga pelajaran tentang Ka'bah suci, ya, bagaimana upacara pendamaian, ya, upacara ketika imam besar, ya, setahun sekali memasuki Ka'bah, dan ketika dia selesai mengadakan syarat dia untuk mengadakan upacara pendamaian, ya, dia akan masuk ke dalam bilik yang maha suci, bilik yang maha kudus, ya. Jadi ada bilik kudus dan bilik maha kudus. Nah, sebelum seorang imam besar keluar dari dalam Ka'bah, ya, kemudian melepaskan kambing Azazel, ya, dan menyatakan dosa itu sudah ditanggung oleh iblis, ya, dan artinya melambangkan dia telah keluar dari dalam Ka'bah, melambangkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka ada proses di dalam bilik yang maha kudus itu, yaitu proses penghakiman. Ya, dia membawa dosa umat-umat Tuhan, ya, melalui darah yang telah dia taruh, ya, dia bawa darah domba yang telah disembelih dan dia bawa ke dalam bilik yang maha suci untuk dipercikan ke dalam tabut, ke atas tabut perjanjian. Itu adalah proses penghakiman yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dan itu hanya setahun sekali peristiwa itu.
di mana di dalam tabut perjanjian ada apa? Ada 10 hukum Allah yang asli yang ditulis oleh jari Allah. Kemudian ada tongkat Harun yang berbunga dan berbuah, dan ada roti mana di dalamnya, di dalam tabut ini. Nah, di dalam tabut itu ada 10 hukum, ya, melambangkan penghakiman. Setiap kehidupan moral manusia dihakimi sesuai dengan 10 hukum. Maka hukum itu tidak boleh ditiadakan. Sampai di surga, hukum itu dipakai Tuhan untuk mengadili manusia. Makanya itulah perjanjian antara Allah dan manusia. Itulah perjanjian yang sudah ditaruh di hati. Itulah hukum Allah. Tidak pernah ditiadakan. Nah, itulah yang dipakai. Sehingga peristiwa tahun 1844 ya, adalah memasuki masa penghakiman. Ya. Tugas imam besar Yesus Kristus membersihkan Ka'bah di surga. Dosa-dosa umat Tuhan ya, investigasi, ya, dihakimi umat Tuhan. Dan kalau sudah selesai, barulah seorang imam besar itu keluar dari Ka'bah, barulah Yesus datang ke dunia. Itulah peristiwa yang mereka mengerti sehubungan dengan nubuatan 2300 petang dan pagi, sehubungan dengan pelajaran Ka'bah, sehubungan dengan peristiwa akhir zaman yang telah mereka pelajari. Dan sekarang mereka paham, oh, kami betul kecewa, tetapi itu adalah pembelajaran bagi mereka untuk terus menyelidiki Alkitab. Alkitab tidak pernah salah. Manusia yang salah memprediksi peristiwa yang sedang terjadi. Dan memang benar, ya. Saat ini adalah saat apa? Penghakiman akhir zaman sebelum Tuhan datang. Sudah harus ditentukan siapa yang akan Tuhan bawa ke surga dan tidak. Masa inilah itu, saudara-saudara. Nah, apa yang Yesus lakukan di surga adalah dia periksa nama-nama orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Dan nama-nama siapa yang belum. Dan bagi orang yang semua dosanya sudah dihapuskan melalui darah domba Allah, dibukalah kesempatan untuk menjadi pewaris kerajaan Allah, saudara-saudara. Saudara dan sayalah yang telah menerima Yesus Kristus, bertobat, mau hidup dalam kebenaran, dalam kesucian, di dalam Yesus, dalam darah anak domba Allah, yang mengakui dosa-dosa kita dan membenci dosa. Kita mau hidup benar, hidup sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan perintah. Oleh karena Yesus sudah selamatkan saya mau mencintai Yesus, dan orang yang mencintai Yesus adalah yang menuruti hukum-hukum Allah. Jadi penurutan pada hukum Allah bukan supaya selamat, tetapi karena saya sudah selamat, saya mau menurut Tuhan. Ya. Dan orang-orang inilah yang diberikan kesempatan untuk menjadi pewaris kerajaan. Nama-nama kita yang telah diampuni, ya, dosa-dosa kita diperiksa. Inilah kabar baik bagi kita di masa penghakiman. Kita yang dituduh setan sekarang diperiksa. Wah, kita bersuka cita ada pemeriksaan itu supaya Allah adil bagi kita. Dan waktunya tidak lama lagi kita segera akan diangkat ke surga kalau Yesus datang, ya. Nah, kalau kesempatan yang sudah dibuka itu tidak ada yang berkuasa untuk menutupnya. Itulah yang Yesus maksudkan. Dan artinya apa? Setan yang selama ini selalu berusaha, dia rebut umat-umat Allah untuk bergabung dengan dia. Dia tidak akan bisa melakukannya. Dia tidak akan dapat buat kepada mereka yang sudah dibukakan haknya menjadi pewaris kerajaan Allah. Kalau umat Tuhan, kenapa? Karena dan kita sudah hidup setia sampai mati. Jadi jangan salah, yang diperiksa ini adalah orang yang sudah selesai, ya. Sudah finish, dia sudah bergumul, ya. Dan dia setia sampai dia mati. Maka tidak ada lagi pertobatan, tidak ada lagi
yang akan digoda. Karena sudah mati, sudah selesai. Bagi yang sudah selesai, sudah mati, namanya dibawa untuk diperiksa. Untuk dibela oleh Kristus bahwa dia telah hidup dan setia dan mati di dalam Yesus. Darah Yesus menyelamatkan. Itulah pembelaan Kristus. Itulah penghakiman bagi orang-orang yang telah setia, mematuhi Tuhan dan mati di dalam Kristus. Ya. Tidak ada kuasa setan yang dapat merebutnya dari Kristus, saudara-saudara. Nah, kita yang masih hidup sekarang ini, yang sudah setia bertobat, terus ya menyangkal diri, terus berjuang di dalam Kristus, ya. Bukan untuk selamat, kita sudah diselamatkan, tapi terus berjuang bersama Kristus di dalam pergumulan kita, dalam pertumbuhan rohani kita, di dalam membentuk karakter Kristus. Itu perlu apa? Api penyucian, ya. Perlu kita dimasukkan ke dalam bejana untuk dibentuk oleh Kristus. Kadang itu sakit karena setiap dosa-dosa kita harus dikikis habis, ya. Tanah-tanah yang ada di emas itu harus dikeluarkan untuk didapati emas murni. Harus dibakar, dan proses pembakaran itu melalui apa? Pergumulan, melalui cobaan, ujian. Tapi kita terus bergantung, bersandar kepada Kristus, meminta pertolongan, meminta perlindungan dari cobaan setan yang begitu dahsyat. Dan kita menjadi pemenang, setia sampai mati, atau setia sampai Yesus datang. Disinilah kekuatan kita. Disinilah kemenangan kita di dalam Yesus, saudara-saudara. Kita memiliki hak menjadi pewaris kerajaan surga. Saat ini kita sudah diberikan jaminan pengharapan hidup kekal itu. Pada waktu kita setia sampai mati, kita diberikan upah, pahala atas kemenangan kita, yaitu apa? Kerajaan surga yang kekal, ya. Sekarang masih kerajaan surga kasih karunia Kristus yang kita sudah miliki, ya. Janji pengharapan. Tapi nanti ketika Kristus datang, kita memperoleh kerajaan Kristus, kemuliaan selama-lamanya hidup di surga. Nah, sebaliknya, orang-orang yang dosanya kedapatan tidak dihapuskan oleh darah domba Allah yang sejati, maka kesempatan untuk mewarisi kerajaan Allah pun tertutup bagi. Dan sekali Tuhan sudah tutup kesempatan itu, tidak ada lagi yang berkuasa membukanya. Kalau seorang terus menghidupkan dosa di dalam hidupnya, sekalipun dia mungkin orang Kristen, tetapi dia terus hidup di dalam dosa. Dia tidak mau menyangkal diri, dia tidak tetap manjakan keinginan dagingnya, seleranya. Dia terus di dalam rantai dosa, dia nggak mau keluar dari situ, ya. Ada orang yang berpikir, Tuhan kan Maha Pengasih, ya, saya tetap berbuat dosa aja, nantilah minta maaf. Ini bisikan ajaran setan ini, saudara-saudara, ya. Dia pikir dia bisa main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan dosa, saudara-saudara. Setan tidak akan lepaskan saudara dari dosa itu. Jangan pikir kita, nantilah bertobat jam 12 atau nantilah. Setan tahu rencana saudara. Jangan dia bunuh, dia binasakan kita, ya. Atau kita mati sebelum kita bertobat. Ini bahaya ketika kita main-main dengan dosa. Jangan pernah bermain-main dengan setan, ya. Maka apa yang akan terjadi kalau Tuhan sudah kasih kesempatan pertobatan dan kita main-main, kita tidak serius dengan Tuhan? Setan yang akan merantai kita. Dan ketika kesempatan itu kita tidak ambil dan kita mati di dalam dosa, maka pintu kasihan tertutup bagi kita. Tidak ada lagi kesempatan, saudara, untuk bertobat. Sudah mati.
Atau saudara terus tetap di dalam dosa. Dan ada masa saudara-saudara di periode nubuatan ini, ada masa di mana pintu kasihan ditutup. Artinya manusia sudah menentukan nasibnya sebelum Yesus datang, dan tidak ada lagi masa pertobatan saat itu. Ya. Yang kambing-kambing, yang domba-domba. Ya. Maka tidak ada lagi yang dapat membuka ketika Roh Kudus sudah ditarik dari dunia ini. Semua yang orang benar akan melakukan yang benar, dan orang jahat terus akan berbuat jahat sampai Tuhan datang. Dia telah menentukan nasib kebinasaannya. Tidak ada yang dapat membukanya.